Oke teman-teman, saya nggak mau nanti kalian itu menyesal ataupun merugi pada saat memulai peternakan ayam kampung, di mana langkah awal yang paling utama itu adalah pembuatan kandang yang benar teman-teman. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan secara detail bagaimana perkembangan ayam yang diinginkan ayam tersebut. Nah, ini sudah saya tampakkan kepada kalian tepatnya di belakang rumah, karena dari sinilah kita berangkat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman, fungsi dari kita beternak ayam kampung itu baik skala rumahan ataupun skala perusahaan ya, itu tujuannya jelas teman-teman, untuk mendapatkan keuntungan agar lebih maksimal lagi. Nah, pada video ini bagaimana awal langkah yang harus kita buat adalah kandang yang kita sediakan kepada ayam kampung tersebut. Nah, diperhadapkan kepada kalian, kondisinya di sini ada terlihat dua kandang. Saya akan jelaskan secara detail. Ini tepatnya di belakang rumah. Nah, jikalaupun nanti ada kondisinya seperti ini di tempat kalian, bisa dicontohkan seperti apa yang saya buat. Nah, ukurannya tidak terlalu lebar ya, karena di sini jelas hanya 2 kali 2 meter saja, dan di sana itu sekitar 2 kali 2,5 meter. Berapa muatan yang bisa saya tempatkan di dalam ayam ini? Ini 100 ekor teman-teman. Nah, kenapa kalian merasa ini terlalu kecil ya? Karena memang dengan kondisi seperti ini, sudah beberapa kali panen dan ini sudah kosong, artinya mau masuk bibit lagi. Bagaimana ini bisa menjadi standar kepada ayamnya? Karena keterbukaannya itu berkisar 50% teman-teman. Jadi di sisi sini terbuka dan di sisi depannya juga terbuka. Ini bisa kalian perhatikan di sini. Ini saya naik tangga. Kalau ini kondisi masuk ke dalam rumah saya ya, ini artinya di bawah. Nah, ini terbuka dan ini terbuka. Sirkulasi udara itu sangat bagus dan pencahayaan matahari itu masuk dari sisi sebelah sini. Nah, itulah yang membuat ayam itu akan tetap nyaman walaupun di dalam terlihat seperti nanti keadaannya padat sekali ya. Apalagi nanti sudah memasuki usia 2,5 bulan. Itu biasanya berkerumun tetapi tidak akan menimbulkan penyakit kepada mereka karena kita sudah antisipasi semuanya teman-teman. Nah, yang di sini perlu diperhatikan juga, kalau kalian itu nanti membuat kandang ayam ini tepat di belakang rumah ataupun di depan rumah ataupun tempat yang terbuka ya, artinya langsung berhadapan dengan langit seperti ini, itu yang perlu kalian perhatikan teman-teman, celahnya tidak ada. Untuk satu pemangsa liar, ini celahnya tidak ada. Kalaupun nanti kalian lihat di sini aja kecil-kecil, itu hanya sekitar ya 1 inci ataupun 2 inci ya, artinya hanya cicak yang bisa masuk ke dalam teman-teman. Kalau nyamuk, serangga itu tidak ada masalah ya. Artinya predator seperti tikus, apalagi ini di belakang rumah ya, seperti tikus, berang-berang, terus biawak, anak biawak itu sudah saya antisipasi agar tidak bisa masuk. Nah, ini jika kalian perhatikan juga, walaupun di sini ada terlihat tempat pakannya yang bisa saya berikan dari luar, ini ada tutupnya teman-teman. Nah, ini bisa saya taruh di sini. Saya memberi makannya bisa langsung di sini. Tinggal ditabur dari sini. Nah, itu. Ini saya tutup setelah nanti mereka selesai makan, ini tinggal saya tutup saja. Nah, saya buat ukuran kayu dan pas. Nah, celahnya tinggal hanya sekitar 1 inci saja ya. Artinya seperti yang saya katakan tadi, itu hanya bisa peluang masuk hanya cicak saja. Dan ini ada juga sirkulasi, ventilasi udaranya di atas pintunya saya buat teman-teman. Jadi benar-benar berfokus kepada sirkulasi udara yang ada di dalam kandang ini tetap terjaga teman-teman. Nah, kita buka pintunya dan kita masuk. Ini bisa kalian lihat di ujung-ujung itu, walaupun ada celah kecil-kecil seperti lekukan-lekukan seng ya, karena saya menggunakan atapnya ini terbuat dari seng. Itu ada saya taruh juga, saya selip-selipin semen teman-teman. Artinya seperti yang saya katakan tadi, hanya peluang dari cicak sajalah yang bisa masuk, karena itu tidak membahayakan kepada ayam. Selebihnya, ukuran dari kandang ayam ini walaupun mini, tetapi dia memang sudah nyaman ya, artinya tidak bisa predator masuk. Itu salah satu faktor yang utama. Itu yang bisa terjadi kepada ayam jikalau nanti kalian sepele dengan hal yang seperti itu, karena ini tempatnya itu di luar, artinya kita tidak akan bisa mengontrol mereka itu selama 24 jam full ya. Tidak bisa teman-teman, makanya kita buat kondisi kandangnya ini terlebih dahulu tidak bisa predator masuk. Nah, itu yang menjadi faktor utama. Kalau kalian nanti memiliki ayam 100 kita masukkan ke dalam, kalau misalnya nanti predator bisa masuk ya, artinya bisa 2 hari sekali 1 ekor, 2 hari sekali 1 ekor. Lama-lama karena kita memiliki proses waktu sekitar 3 bulan, bisa habis ayamnya teman-teman. Nah, itulah cara penanggulangan yang pertama. Dan yang kedua, itu harus diperhatikan alas kandangnya teman-teman. Kalau sirkulasi udaranya sudah bagus seperti ini, itu sudah bagus, artinya tidak akan pengap ya. Kita jika berada di dalam, kita juga merasa nyaman. Saya ditempatkan di dalam ini itu tidak akan pengap teman-teman, karena di beberapa periode yang lalu, begitu ayam itu saya masukkan, apalagi kemarin di usia 1,5 bulan ataupun 2 bulan, saya juga berada di dalam.
Saya tahankan 10 menit dan memang keadaannya sirkulasi udaranya bagus, tidak ada penguapan. Dan yang kedua itu seperti yang saya jelaskan, saya menggunakan alas kandangnya itu terbuat dari serbuk kayu. Memang ada pilihan dari beberapa alas kandang yang bisa kita perhatikan dalam dunia peternakan di sosial media ya. Ada menggunakan pasir, ada menggunakan sekam padi, artinya memiliki plus minus dari kondisi tersebut. Nah, saya jelaskan di sini saya menggunakan sekam kayu karena sudah beberapa kali berpengalaman dalam menggunakan alas kandang pasir, teman-teman. Pasir itu sifatnya akan dingin, apalagi nanti malam itu akan menimbulkan kedinginan di dalam ruangan. Itu bertolak belakang dengan suhu yang diinginkan oleh tubuh ayam ya. Artinya walaupun saya menggunakan lampu, tetapi karena situasi malam itu udaranya sangat dingin, maka secara tak langsung terserap ke pasirnya, teman-teman. Jadi pasir itu penghantar bagi ayam untuk udaranya menjadi dingin juga. Apalagi nanti dalam kondisi itu hujan ya. Nah, jadi hal tersebut susah bagi perkembangan ayam, akan terhambat karena daya tahan tubuh mereka itu menerima derajatnya berkisaran sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. Tidak, tapi kalau misalnya kita menggunakan pasir tadi, alas kandangnya, itu akan mempengaruhi dan akan susah kita mendapatkan suhu yang distandarkan untuk ayam tadi. Nah, makanya saya tidak menggunakan pasir, apalagi nanti pada saat nanti dia buang kotoran, itu akan lambat sekali untuk terurainya, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau misalnya saya pernah juga menggunakan sekam padi ya. Sekam padi itu sifatnya akan mudah melebur ya. Melebur dalam arti dia itu dapat menimbulkan debu, teman-teman. Dapat menimbulkan debu, dan debunya itu secara nggak langsung bisa mengganggu pernapasan yang dimiliki oleh ayam. Makanya ayam nanti jangan kalian heran bisa terkena snot, bisa terkena hidungnya meler, matanya sembam, berair, merah. Jadi hal sedemikian rupa karena sudah saya pernah alami, makanya saya sampaikan kepada teman-teman. Dan di yang tahap ketiga ini, disinilah saya tidak berubah-ubahnya lagi. Karena apa? Begitu saya pakai sekam dari serbuk dari kayu ini, itu dia yang saya katakan dua di awal tadi itu, ini tidak dialami, teman-teman. Nah, pada saat saya menggunakan serbuk dari kayu ini, itu hal yang kedua saya sebutkan tadi, pertama dan yang kedua itu tidak dialami pada saat saya menggunakan sekam kayu ini. Ini sifatnya kering, begitu dia mengeluarkan kotoran dia langsung terserap secara baik. Dan yang kedua, dia tidak sebagai penghantar dingin tadi. Kalaupun nanti situasi di luar kandang ini hujan ataupun udaranya dingin, ini tidak menjadi penghantarnya, teman-teman. Artinya dia tetap akan netral. Jikalau memang dia kering, dia akan tetap menjadi penghangat kepada ayam tersebut. Makanya kalau kalian perhatikan nanti untuk lebih contoh lebih detailnya lagi, jikalau nanti ayam mengeram, itu di bawah ramannya itu kalian menggunakan serbuk kayu diganti dengan pasir, hasilnya tidak akan maksimal secara menetasnya tidak akan maksimal ya. Katakanlah misalnya memulainya nanti 10 butir yang dirami oleh indukannya. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan bawah dari telur itu adalah pasir, maka yang menetas nanti paling sekitar 3 ekor, teman-teman. 3 yang menetas. Tapi kalau kita menggunakan sekam kayu ini, itu daya tetasnya nanti penghantar kehangatannya itu tadi jauh lebih bagus lagi. Bisa nanti full menetasnya 10 butir, bisa juga 9 butir. Nah, makanya saya sudah tetapkan di tempat saya ini semua kandang ya. Yang di belakang rumah ini ada 2, terus yang di depan rumah juga nanti kalau kalian misalnya sudah melihat video-video sebelumnya itu banyak juga kandang kita, teman-teman. Artinya bukan ini saja. Jadi saya semuanya menggunakan alas kandang dari serbuk kayu ini. Kalau nanti perbandingan harganya jauh lebih murah ini, teman-teman. Kalian tinggal datangin saja tempat pengrajin kayu ya, pembuatan pintu, pembuatan daun jendela. Jadi mereka hasil ketam-ketamannya itu terbuang, dibiarkan saja di bawah. Artinya pada saat saya membelinya ini, saya disuruh ngambil sendiri. Saya menggunakan karung 50 kilo ya, yang lebar itu, yang muatan 50 kilo. Saya suruh ngambil sendiri sampai penuh saya isi. Terus bayarnya satu karung hanya 5.000. Dibanding dengan sekam padi tadi, kalau satu karung itu sekitar 35.000, teman-teman. Jadi jauh sekali ya. Ini jauh lebih hemat dan jauh lebih berguna untuk alas kandang peternakan ayam kampung. Nah, itu sudah saya jelaskan bagaimana untuk safety-nya ataupun keamanannya saya sudah sampaikan agar tetap aman. Sirkulasi udaranya juga saya sudah sampaikan, alas kandangnya sudah saya sampaikan. Itu adalah kunci utama bagaimana kita memulai untuk peternakan ayam kampung ini. Karena metodenya nanti bisa 2. Kalian bisa membeli bibit itu di usia 3 minggu ataupun kalian beli bibit itu DOC. Kalaupun nanti kalian beli bibit DOC artinya 1 sampai 7 hari ya, usia ayam itu sangat rentan sekali. Ini saya aman, teman-teman. Saya berani meletakkannya di sini karena saya menggunakan
menggunakan lampu, itu yang pertama. Saya pastikan nanti di sini tidak ada terserangan dari predator ya, baik itu tikus, biawak, ataupun berang-berang. Itu saya sudah pastikan aman, makanya saya berani letakkan di sini. Karena apa? Dengan kondisinya seperti ini, walaupun kondisi terbuka seperti ini, kalian lihat, ini semuanya bisa ditutup, teman-teman. Nih. Jadi saya sudah mengantisipasi. Ini sudah saya berikan tirai semua. Nah, makanya kalian jangan heran. Ada kemarin bagaimana bisa 100 ekor di dalam. Nah, saya sudah jelaskan sirkulasi udaranya. Nah, itu tinggal saya tutup saja seperti itu. Tutup seperti itu, sekitar jam 6 sore saya tutup semuanya, tutup pintunya, lalu saya hidupkan lampunya. Jadi saya berani, kondisinya pun kalau misalnya saya pelihara anakan ayam DOC itu, artinya 1-7 hari ya, baru usia 1-7 hari, saya berani letakkan di sini. Karena saya bisa pastikan alas kandangnya ini benar-benar kering. Dan yang kedua, sirkulasi udara bagus. Dan yang ketiga, pada saat malam hari, itu mereka tidak akan dingin karena saya tutup. Tuh. Itulah sebabnya makanya saya sering mengedukasi lewat video panjang ini agar kalian jangan salah paham. Nah, langkah buruknya nanti kalau kalian tidak perhatikan 3 yang saya utamakan, katakan di video untuk pembuatan penyediaan kandang ini, itu kalian akan mendapatkan kegagalan sekitar 60% ke atas, teman-teman. Artinya kalau kalian nanti pelihara 100 ekor, kalau 3 ini tidak kalian terapkan di tempat kalian, kemungkinan panen itu sekitar hanya 20 atau 10 ekor saja, teman-teman. Jelas ya, jelas itu kalian akan merugi. Makanya alangkah baiknya tahapan yang seperti saya katakan ini tadi kalian terapkan di tempat kalian. Dan ini kemarin jelas saya tidak keluarkan ayam itu sampai proses panen, hanya sesekali saja kalau dikeluarkan. Kalau kalian lihat, cek di video sebelumnya, pada saat pemberian pakan mereka langsung tebar keluar, langsung lompat keluar. Saya utarakan di sini makannya, terus saya buat lagi di dalam. Setelah nanti mereka yang di luar ini habis, masuk ke dalam. Begitu saya masuk, baru mereka ada masuk, saya kunci lagi dari luar. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah kondisinya yang sudah panen kemarin ya. Itu kemarin 100 ekor sudah selesai, ini juga sudah selesai, dan ini adalah sisanya, ada 8 ekor, dan ini sudah 1 kilogram lebih semuanya. Usia ayam yang saya jual itu 3 bulan 1 minggu, tidak lebih, teman-teman. Artinya kalau kalian misalnya pelihara ayam sampai ya 4 bulan, 4 bulan setengah, 5 bulan, dan itu cara yang lama ya. Ada cara cepat, kenapa cara lama? Karena kita membutuhkan waktu yang cepat tetapi hasilnya maksimal. Bagaimana metodenya? Kalian cek saja di video-video sebelumnya. Saya terkhusus kepada kandang tadi supaya kalian jangan sampai salah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tumpahkan di kolom komentar. Berikan juga like-nya kepada video ini. Semangat terus untuk peternak kampung. Salam kasih dari Jerry Pelawi.